ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين saluran tilawah Al-Quran yang Islam. Saluran tilawah Al-Quran yang Islam. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika peluangan waktu untuk bisa mengikuti bimbingan dan pelajaran yang insya Allah akan disampaikan kembali oleh guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin Alsi Hafidhallahu Ta'ala dari pembahasan sifat puasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Dan ikhwatul Islam, kami hadirkan kajian ini langsung dari kediaman beliau. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda untuk bisa turut berinteraksi di layanan telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Semoga program acara ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilahkan falyatafadhal maskuran ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 9 Sya'ban 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Sifatu Saumin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan, ditulis oleh dua fadilatul syekh, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Salim bin Aid Al-Hilali dan Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini yang saya cintai karena Allah dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang keempat dan kita membaca bab 10 dibawakan oleh kedua penulis di sini. Beliau mengatakan as-sahur, artinya hal-hal yang berkaitan dengan sahur. Hikmatuhu, hikmah dari sahur adalah faradallahu alaina as-siyama kama katabahu ala alladhina min qablina min ahlil kitab. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kita berpuasa sebagaimana Allah telah wajibkan atas orang-orang sebelum kita dari ahlul kitab. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan atas kalian puasa sebagaimana dituliskan atas orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dan yang dimaksud dengan dituliskan di sini adalah yaitu dituliskan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua penulis mengatakan fakanal waqtu wal hukmu ala wifqi ma kutiba ala ahlil kitab alla ya'kulu wa la yashrabu wa la yankihu ba'dan naum. Maka akhirnya waktu, hukum sesuai dengan apa yang dituliskan atas ahlul kitab, yaitu mereka tidak makan dan tidak minum, tidak berjimak setelah tidur, yaitu setelah tidur malam. Ai idza nama ahaduhum lam yat'am hatta al-lailah al-qabilah wa kutiba dzalika 'alal muslimin kama bayyana anifan. Yaitu maksudnya adalah jika salah seorang dari mereka tertidur dan belum makan, maka tidak boleh makan sampai malam yang akan datang. Dan hal itu juga dituliskan atas kaum muslimin sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Jadi maksudnya adalah bahwa apabila seorang muslim berpuasa, maka dia berpuasa seperti ahlul kitab, yaitu apabila terbenam matahari dan dia tertidur belum makan, maka malam itu dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berjima dengan istrinya sampai malam yang akan datang. Ini di awal-awal puasa, syariat puasa seperti itu sebagaimana sudah kita jelaskan pada bab yang ke-9. Kemudian penulis mengatakan falamma nusikh, dan ketika hukum tersebut dihapus, yaitu hukum tersebut dihapus maksudnya adalah siapa yang tertidur saat azan maghrib, maka tidak mengapa dia masih boleh makan, minum, dan bersetubuh. Ketika hukum tersebut dihapus, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis sahur tafriqan
baina saumina wa saumi ahlil kitab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan sahur sebagai pembeda antara puasa kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan puasa ahlil kitab. Hal ini berdasarkan hadis yang dibawakan oleh kedua penulis, an Amr bin al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahar. Pembeda antara puasa kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan puasa ahlil kitab adalah makan sahur. Yang kedua, fadailuhu, yaitu keutamaan sahur. Alif, keutamaan yang pertama, as-sahuru barakah. Sahur, makan sahur adalah makan yang penuh dengan berkah. An Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barakatu fi thalathah, al-jama'atu was-saridu was-sahur. Dari Salman radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkahan itu ada pada 3 perkara. Pertama, al-jamaah, yaitu kesatuan kaum muslimin, tidak memecah dan mencerai-beraikan kaum muslimin. Was-sarid, makanan sarid, yang makanan sejenis dengan bubur, ada kuahnya, kemudian ada dagingnya, terkenal di daerah Arab. Dan makanan sahur. Ini menunjukkan bahwasanya makan sahur adalah berkah. Kemudian itu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, dan juga Imam Abu Nuaim di dalam kitab Dzikru Akhbari Asbahan. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ja'ala al-barakata fis sahuri wal kail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan berkah di dalam sahur dan di dalam timbangan. Artinya maksud kail di sini bisa timbangan mungkin, wallahu alam, bisa juga adalah memancing, Allahu alam. Di sini makna hadis ini adalah bahwa Allah menjadikan keberkahan di dalam makan sahur. Dan keberkahan yang dimaksud yaitu kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kemudian juga kebaikan yang tetap dan terus-menerus ada. Itulah yang dimaksud dengan keberkahan. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Syirazi di dalam kitab Al-Alqab, sebagaimana juga disebutkan dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, dan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Muwadih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadisnya hasan dengan pembantu-pembantunya. Kemudian juga hadis dari sahabat Nabi Abdullah bin Al-Harith an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahhar faqala innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'uhu. Bahwa salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, aku pernah masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersahur. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya makan sahur ini adalah berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka janganlah kalian meninggalkannya. Ini menunjukkan juga hadis ini menunjukkan keberkahan sahur dengan tegas. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kemudian kedua penulis mengatakan, wa qaunus sahuri barakatan zahiratun. Dan keberadaan makan sahur adalah penuh dengan berkah, maka ini terlihat sangat jelas, li'annahu ittiba'un lis-sunnah, karena makan sahur berarti mengikuti sunnah Rasul
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yuqawwi 'ala siyam, dan keberkahan yang kedua yaitu menguatkan puasa. Wa yunashshitu ar-raghbata fil izdiyad minhu li khiffati asy-syiqqati 'ala as-sha'im, dan menyemangatkan untuk rasa semangat, wa yunashshitu ar-raghbata fil izdiyad minhu li khiffati asy-syiqqati 'ala as-sha'im, dan menyemangatkan keinginan untuk menambah darinya karena meringankan kesulitan atas orang yang berpuasa. Artinya bersahur keberkahannya adalah menyemangatkan keinginan orang yang bersahur, orang yang berpuasa. Karena akhirnya dengan sahur orang yang berpuasa jadi sedikit kesulitannya, tidak terlalu payah, tidak terlalu lemah. Wa fihi mukhalafatun li ahli kitab fa innahu la yatasahharun. Kemudian yang keempat adalah menyelisihi ahlul kitab karena mereka tidak bersahur. Lidzalika sammahu ar-rasulu al-karimu sallallahu alaihi wasallam al-ghada al-mubarak kama fi haditsai al-Irbad bin Sariyah wa Abi Darda radhiyallahu anhuma halumma ila al-ghada al-mubarak, yakni as-sahur, yang artinya oleh sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menamai makan sahur ini dengan makanan yang penuh dengan berkah, sebagaimana dalam hadis dari dua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Irbad bin Sariyah dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halumma ilal ghada'il mubarak, mari kita makan makanan yang penuh dengan berkah, yaitu makan sahur. Ini keberkahan dari makan sahur. Kalau saya boleh ulang, mengikuti sunnah, keberkahan yang pertama, menguatkan orang yang berpuasa, keberkahan yang kedua, yang ketiga menyemangati keinginan orang yang berpuasa sehingga terus ingin berpuasa, yaitu yang keberkahan yang ketiga. Yang keempat, menyelisihi ahlul kitab, Kemudian yang kelima, yaitu disebutkan di sini oleh penulis, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Dan yang dimaksud salawat Allah terhadap orang-orang yang bersahur adalah sana'uhu fil mala'il a'la, pujiannya Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat terhadap orang-orang yang bersahur tersebut. Dan yang dimaksud salawatnya para malaikat atas orang-orang yang bersahur adalah yaitu orang-orang yang bersahur tersebut mereka didoakan oleh para malaikat mendapatkan berkah, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersahur sangat luar biasa. Kemudian penulis mengatakan, wala'alla min a'zami barakatis sahur anna Allah Subhanahu wa ta'ala yashmalul mutasahhirina bimaghfiratih wa yusbighu alaihim rahmatah wa malaikatur rahman tastaghfiru lahum wa tad'u Allah an ya'fu anhum liyakunu utaqa'an ar-rahman fi syahril Qur'an. Dan mungkin termasuk dari berkah-berkah sahur yang paling agung adalah Allah Subhanahu wa taala meliputi orang-orang yang bersahur dengan ampunannya dan memberikan atas mereka rahmatnya. Dan malaikat-malaikat Allah yang Maha Pengasih memohon ampun untuk mereka dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni mereka, sehingga
mereka akhirnya menjadi hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka di dalam bulan Al-Quran. Maka ini keberkahan yang kelima dari sahur yang sangat utama. Maka jangan malas kaum muslimin untuk bersahur, ya, karena disolawati oleh Allah, yang maksudnya Allah memuji hamba-hamba yang bersahur di hadapan para malaikatnya, dan disolawati oleh para malaikat, yang maksudnya para malaikat mendoakan orang-orang yang bersahur tersebut mendapatkan ampunan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahuru akluhu barakah. Fala tad'u walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma' fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Yang artinya makan sahur, makannya adalah penuh dengan berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya. Walaupun salah seorang dari kalian meneguk setegukan air, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Kemudian kedua penulis mengatakan, fayambaghi alla yufawwital muslimu hadzal ajral azima min rabbin rahimin wa afdalu sahurul mu'min wa afdalu sahuril mu'mini at-tamru. Maka seyogyanya seorang muslim tidak menyia-nyiakan pahala yang besar ini dari Tuhan yang Maha Pengasih. Dan seutama-utama sahur orang beriman adalah kurma. Kemudian penulis membawakan dalil akan hal ini, yaitu seutama-utama sahur orang beriman adalah kurma. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma sahurul mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma. Faman lam yajid falyahris an yatasahhara wala an yajra'a ahadukum min ma'in lima dzukira. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tasahharu walau bijar'ati ma. Maka barang siapa yang tidak mendapati makan sahur, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk bersahur walaupun meminum seteguk air, ya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis dan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah walaupun hanya seteguk air. Saya minum, bismillah. Saya minum pakai tangan kanan. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian kedua penulis mengatakan ta'khiruhu, yang artinya mengakhirkan sahur. Wa yustahabbu ta'khirus sahuri ila qubailal fajri. Dianjurkan untuk mengakhirkan sahur sebelum terbit fajar. Fajar yang dimaksud adalah fajar yang kedua, yaitu sebelum azan subuh. Nah, ini dianjurkan lebih utama seseorang untuk mengakhirkan waktu sahur. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit radhiyallahu an tasahhara falamma faragha min sahurihima qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila salati fa shalla wa kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi salati kaqadri ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayatan min kitabillah. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit termasuk hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua bersahur. Maka ketika mereka berdua selesai dari sahur mereka berdua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun menuju salat. Lalu beliau salat. Dan jarak antara selesai sahur mereka berdua
dengan jarak antara sahur mereka berdua dengan waktu sholat adalah seperti seseorang membaca 50 ayat dari Al-Quran Al-Karim. 50 ayat sekitar setengah juz kalau kita lihat dari surat Al-Baqarah, ya. Dan setengah juz jika ada orang yang lancar membaca Al-Quran maka dia cukup 15 menit. Maka pada waktu itu sekitaran 15 menit, 20 menit ya, seseorang bersahur sebelum subuh. Ini lebih utama dibandingkan dia bersahur di awal waktu sahur. Kemudian penulis membawakan dalil akan hal ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu annahu qala tasahharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah qultu kam kana bainal adhani was sahur qala qadru 50 ayah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit meriwayatkan bahwa beliau berkata, kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bangun menuju salat. Lalu Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit, berapa jarak antara azan dengan sahur kalian? Maka Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menjawab, yaitu sekitar 50 ayat. Ya, sekitar 50 ayat. 50 ayat dari Al-Qur'an maksudnya. Dan di sini ada penjelasan yang dibawakan oleh penulis, yaitu penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Min 'adatil Arab taqdiru awqatihim bi'amalihim. Termasuk dari kebiasaan orang Arab adalah mengukur waktu-waktu mereka dengan amalan-amalan mereka. Di waktu ini bisa kita ukur dengan amalan segini gitu. Qadru halbi syah, seperti misalkan selama orang memerah susu. Nah, itu berapa waktu lamanya orang memerah susu. Nah, ini termasuk daripada seseorang orang Arab mengatur waktunya. Fawafaqa naqatuz zaman alladhi bainal halabatain qadru nahri jazur. Begitu juga selama orang menyembelih unta. Fa'adala Zaid ila taqdir bil qira'ah isyaratan minhu radhiyallahu anhu ila anna dzalika al-waqtu waqtu ibadah wa 'amaluhum at-tilawah wat tadabbur. Wah, ini isyarat yang sangat luar biasa dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Maka Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu beliau mengukur waktu sahur dengan waktu membaca Al-Qur'an. Ini adalah isyarat dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya waktu di dalam Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan adalah waktu untuk beribadah. Dan amalan mereka adalah amalan untuk membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Ini luar biasa penjelasan yang sangat menarik dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa'alam ya Abdallah arsyadakallah annahu yajuzu lakal aklu wa syurbu wal jima' ma zilta syakan fi tulu'il fajri walam tatabayyan. Ketahuilah wahai Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada engkau, dan ini termasuk kebaikan penulis dan juga kemurahan hati penulis, dan menunjukkan bahwa ilmu dibangun di atas rasa cinta antara guru dengan murid. Annahu yajuz, bahwasanya boleh makan dan minum dan berjima bagimu selama engkau masih ragu-ragu tentang terbitnya fajar dan belum jelas bagimu. Faqad bayyana Allah jalla wa ala jalla jalaluhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam haddat tabayyun fatabayyan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan batasan
adalah jelas. Maka perhatikan sampai jelas. Kalau belum jelas maka masih boleh makan, minum dan juga bersetubuh. Wali'annahu jalla sya'nuhu 'afa 'anil khata'i wan nisyan wa abahal akla wasyurba wal jima' hatta tabayyun. Dan juga karena Allah Azza wa Jalla memaafkan dari kesalahan, kelupaan dan membolehkan makan dan minum bersetubuh sampai benar-benar jelas terang waktu fajar. Wasyakku la yatabayyan li'anna at-tabayyuna yaqinun la miryata fihi fatabayyan. Sedangkan orang yang ragu itu tidak ada atau belum jelas baginya. Karena yang namanya jelas adalah sebuah keyakinan, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka carilah kejelasan. Taib. Kemudian yang keempat, hukmuhu kata penulis, hukum dari bersahur. Lidzalika amara Rasul sallallahu alaihi wasallam amran muakkadan man arada shauma bi an yatasahhar. Oleh sebab inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan perintah yang sangat ditekankan. Barang siapa yang ingin berpuasa hendaklah dia bersahur. Faqala man arada an yasuma falyatasahhar bi syai'. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin berpuasa maka hendaklah dia bersahur dengan apapun. Artinya walau dengan sekecil apapun. Bismillah. Saya minum dengan tangan kanan. Dan hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Ya'la, Imam Al-Bazzar dengan sanadnya sampai kepada Jabir radhiyallahu anhu. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang hasan dan dia dikuatkan dengan pembantu-pembantunya dari jalan yang lain. Wa qala tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersahurlah karena sesungguhnya di dalam bersahur terdapat berkah. Kemudian kedua penulis mengatakan, "Tsumma bayyana qimatas sahur bin nisbati li ummatihi, faqala faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar." Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan kedudukan atau nilai dari sahur yang dimiliki oleh umatnya. Beliau bersabda, perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Wa naha sallallahu alaihi wasallam an tarkihi faqala as-sahuru akluhu barakah fala tad'u walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Dan oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meninggalkan sahur. Beliau bersabda, sahur itu makanan berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun salah seorang dari kalian meneguk satu teguk air. Sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan, itu riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau juga bersabda, tasahharu walau bi jar'atin min ma'. Bersahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Kemudian penulis mengatakan, qulna, maka kami berpendapat, wa nara anna al-amra an-nabawiyya huna muakkadun taukidan hasisan. Dan kita berpendapat bahwa perintah Nabi pada hadis ini terdapat perintah yang sangat ditekankan. Min salasati wujuh, dari 3 sisi. Alif, al-amru bihi, perintah untuk bersahur. Ba, annahu syi'aru siyamil muslimin wal fasilu baina siyamihim wa siyami ghairihim, bahwa dia adalah syiar puasanya kaum muslimin dan pembeda antara puasa kaum muslimin dan pembuat puasa selain mereka. Jim, an-nahyu an tarkih, larangan untuk meninggalkannya, larangan untuk meninggalkannya.
wa hadhihi qara'inu qawiyyatun wa dalailu jaliyatun wa ama dzalika kulli faqad naqala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari al-ijma' ala nadbihi wa istihbabihi. Meskipun demikian, kekuatan ini yang seperti ini, perintah, kemudian syiar kaum muslimin, kemudian larangan untuk meninggalkannya, tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menukilkan di dalam kitab Fathul Bari ijma' para ulama tentang anjuran atas bersahur ini. Maka dia hukumnya tidak wajib atau yang bisa dikatakan sunnah muakkadah. Sunnah artinya adalah apabila ditinggalkan tidak diancam siksa. Apabila ditinggalkan tidak diancam siksa. Dan muakkadah artinya tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu adalah bab yang ke-10 tentang sahur. Mudah-mudahan sudah dipahami bagaimana sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sahur. Yang ke-11, ma yajibu 'ala shaimi tarkuhu. Hal-hal yang wajib untuk ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Artinya di dalam bab ini penulis akan menyebutkan tentang hal-hal atau perkara-perkara yang seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mengerjakannya meskipun dia tidak membatalkan puasa. Ya, meskipun dia tidak membatalkan puasa. Penulis hafizahullahu taala wa rahimah mengatakan, i'lam ayyuhal muwaffaq li ta'ati rabbih jalla sya'nu. Ketahuilah wahai orang yang semoga diberikan taufik untuk selalu taat kepada Allah azza wa jalla, anna as-sa'ima huwa alladhi samat jawarihuhu 'anil atham. Sesungguhnya orang yang berpuasa dialah orang yang mempuasakan anggota-anggota tubuhnya dari dosa-dosa. Walisanuhu 'anil kadhibi wal fuhsyi wa qauliz zur, dan lisannya mempuasakan lisannya dari dusta, dari perkataan keji dan juga perkataan dusta, sumpah palsu. Perkataan keji, perkataan dusta dan juga sumpah palsu. Wa batnuhu 'anis syarabi wat ta'am, dan perutnya menahan dari makan dan minum. Wa farjuhu 'anir rafath, dan kemaluannya menahan dari kemaluannya dari perbuatan rafath. Dan rafath adalah jima ataupun segala hal yang berkaitan dengan perempuan yang mengangkat syahwat kepada perempuan. Maka orang yang berpuasa harus menahan kemaluannya dari rafath. Fa in takallama lam yatakallam bima yujrihu saumahu. Jika dia berbicara, maka dia tidak berbicara kecuali dengan apa yang merusak puasanya. Wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsidu saumahu. Kalau seandainya dia berbuat, maka dia tidak berbuat dengan apa yang merusak puasanya. Fa yakhruju kalamuhu thayyiban wa amaluhu salihan. Maka akhirnya keluarlah perkataannya perkataan yang baik dan perbuatannya perbuatan yang saleh. Hadza huwa as-shaumul masyru', la mujarradul imsak 'anil ta'ami wasyarabi wasyahwa. Inilah puasa yang disyariatkan, bukan hanya sekedar menahan makan, minum dan syahwat. Fas-shaumu shaumul jawarihi 'anil atham. Maka puasa termasuk puasa yang puasa termasuk dari puasa yang mempuasakan anggota tubuhnya dari hal-hal yang dosa. Wa shaumul batni 'anil ta'ami wasyarabi fakama anna at-ta'ama wasyaraba yufsiduhu,
dan puasa perut adalah menahan makan dan minum. Maka sebagaimana makan dan minum merusak puasa, fahakadza al-athamu taqta'u thawabah. Maka demikian juga orang yang mengerjakan dosa-dosa, maka dosa-dosa tersebut memutus pahala-pahala puasa. Wa tufsidu thamaratuhu wa tusayyiruhu bimanzilati man lam yasum, dan merusak buah dari puasa dan menjadikan dosa-dosa tersebut termasuk dari dan dosa-dosa tersebut menjadikan dia dalam keadaan seperti orang yang tidak berpuasa. Nah, ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa menjadikan orang tersebut menjadi seperti dia tidak berpuasa akibat dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, kemudian penulis mengatakan waqad hassan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslim as-sa'ima an yatahalla bimakarimil akhlaq wa salihiha wa yabta'ida 'anil fuhshi wat tafahhush wal badha'ah wal fadhadah wa hadhihi al-umur as-sayyi'atu ya in kana al-muslimu ma'muran bil ibti'adi 'anha wa ijtinabiha fi kulli al-ayyam fa inna an-nahya ashaddu athna'a ta'diyati fariidatis siyam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan seorang muslim yang berpuasa untuk berakhlak yang mulia saat berpuasa, menjauhi perkataan-perkataan kotor, perbuatan-perbuatan keji, porno, kasar dan buruk. Perkara-perkara ini meskipun seorang muslim diperintahkan untuk menjauhinya dan meninggalkannya di setiap hari, maka larangan lebih ditekankan lagi saat mengerjakan ibadah kewajiban puasa, saat mengerjakan kewajiban puasa. Nah, kemudian penulis mengatakan fayajibu 'alal muslimi as-sa'imi an yabta'ida hadhihi al-a'mal allati tujrihu shaumahu hatta yantafi'a bis-siyam. Maka wajib atas seorang muslim yang berpuasa untuk menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang menciderai puasanya sampai dia mengambil manfaat dari puasanya dan terjadi takwa untuknya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian penulis mengatakan li'anna as-siyama waslatun ila tuqa, karena yang namanya berpuasa itu adalah sarana penghantar kepada ketakwaan. Id yakuffun nafsu an katsirin mimma tattali'u ilaihi minal ma'asi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam as-shaumu junnah wa qad sabaqa an bayyana dzalika fi babi fadhailis siyam. Karena yang namanya puasa itu adalah penghantar, konduktor kepada ketakwaan. Karena ketika dia berpuasa, hawa nafsu tertahan dari kebanyakan hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsu tersebut dari maksiat-maksiat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaitu puasa itu adalah benteng. Dan telah dijelaskan sebelumnya apa yang dimaksud dengan benteng tersebut di dalam bab fadhailus siyam, keutamaan-keutamaan berpuasa. Nah, kemudian penulis mengatakan wa haka akhi al-muslim hadhihi al-af'alul qabihatu allati la budda an ta'rifaha litunkiraha wa la taqa'u fiha. Dan di bawah ini wahai saudaraku muslim, perkara-perkara yang buruk yang wajib engkau mengetahuinya untuk mengingkarinya dan tidak terperosok ke dalamnya. Walillahi darul qail dan walillahi darrul qail, dan sungguh sangat baik ketika ada ucapan araftu syarra la li syarri lakin li tawakkihi man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fihi.
Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan, akan tetapi untuk menjaganya, menjauhinya, membentengi diriku dengannya. Dan barang siapa yang tidak mengenal kebaikan dari keburukan, dikhawatirkan dia terperosok ke dalamnya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, penulis kemudian mengatakan hal-hal tersebut. Satu, qauluz zur, ucapan zur. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hajat, keperluan, sehingga dia meninggalkan makan dan minumnya. Arti dari hadis ini adalah larangan bagi orang yang berpuasa yang meninggalkan makan dan minum untuk berkata-kata dusta, baik itu perkataan dusta, sumpah palsu, kemudian pengoplosan, ya, atau apapun yang berkaitan dengan kedustaan dengan lisan, wal amala bih, dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan. Ini juga diharamkan, mengoplos, menipu, memalsukan, dan seterusnya. Maka orang-orang seperti ini Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makan dan minum. Kenapa demikian? Karena akhirnya dia tidak bermanfaat puasanya, ya, tidak bermanfaat puasanya. Kemudian yang kedua, al-lagwu war-rafath, yaitu perbuatan sia-sia dan juga ar-rafath, yaitu perkataan yang kotor, porno atau keji, dan juga perbuatan-perbuatan lainnya. Penulis membawakan dalil akan hal ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah wal Hakim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi war-rafath. Fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni shaim. Bukanlah berpuasa dari hanya menahan makan dan minum, tapi sesungguhnya puasa menahan dari perbuatan lagu, perbuatan yang melalaikan. Ya, di zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang melalaikan. Musik, nyanyian, main game, ya, terlalu banyak main media sosial, melalaikan. Maka hati-hati berpuasa. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, jika ada seorang yang mengejekmu atau berbuat buruk kepadamu, maka ucapkanlah inni shaim. Artinya aku sedang berpuasa. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ada perkataan ini ada yang menunjukkan bahwasanya dia memang mengucapkannya dengan keras. Ada yang mengatakan tidak diucapkan dengan keras, hanya di dalam hati. Wallahu alam, bahwa mengucapkan dengan keras agar orang tersebut tahu bahwa yang dia hadapi sekarang adalah sedang berpuasa, maka jangan dilanjutkan pertengkaran perkelahiannya. Nah, kemudian penulis mengatakan, walihada jaa al-wa'idu syadidu minan nabi sallallahu alaihi wasallam mimman yaf'alu hadhihi al-masawi, faqala as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu 'anil hawa rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Oleh sebab itulah terdapat ancaman keras dari Nabi Muhammad SAW bagi siapa yang mengerjakannya bagi siapa yang mengerjakan keburukan-keburukan ini. Makanya Nabi Muhammad SAW yang jujur dan dibenarkan perkataannya, yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, beliau bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus. Dan ini harus kita ingat baik-baik, wahai para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, bahwa Rasulullah SAW sudah menyatakan banyak sekali yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena rubah menunjukkan kepada kebanyakan,
rubba menunjukkan kepada kebanyakan. Kemudian penulis mengatakan wa sababu dzalika anna man yaf'alu dzalika lam yafqah haqiqatas siyam allati amarana Allahu biha fayu'aqibuhu Allahu ala dzalika bihirmanihi minal ajri wath thawab. Dan sebab itu adalah bahwa siapa yang melakukan hal-hal terlarang tersebut saat berpuasa, maka dia belum paham hakikat puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuknya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman atas hal itu dengan cara tidak mendapatkan pahala dan ganjaran. Wa min ajli dzalika farraqa ahlul ilmi min salafina salih baina an yakuna an-nahyu lima'nan yahtassu bil ibadati fayubtiluha wa baina an la yakuna mukhtassan biha fala yabtuluha. Oleh karena ini maka ahli ilmu dari pendahulu-pendahulu kita, para salaf saleh, membedakan mana yang larangan karena ada berkaitan khusus dengan ibadah, maka larangan tersebut akhirnya membatalkan ibadah tersebut jika dikerjakan, dan mana yang dia tidak ada kaitan secara khusus maka tidak membatalkan ibadah tersebut. Wallahu alam. Intinya orang yang berpuasa maka dia harus menjauhi hal-hal yang diharamkan, karena yang berpuasa itu kan dia meninggalkan yang mubah, makan, minum, berjimak di siang hari Ramadan dia tinggalkan, hal-hal yang mubah dia tinggalkan, dan dia mengerjakan hal-hal yang haram. Dia meninggal otomatis, kalau meninggalkan yang mubah maka wajib juga dia meninggalkan yang haram. Apabila yang mubah, yang halal dia tinggalkan tetapi masih mengerjakan yang haram, ini terbalik. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, kana bimathabati man yatrukul faraidha wa yataqarrabu bin nawafil. Orang seperti ini adalah seperti orang yang meninggalkan amalan wajib dan lalu beribadah kepada Allah, mendekatkan diri dengan amalan sunnah. Ini keliru. Ya. Nah, kemudian penulis mengatakan bab yang ke-12, ma yubahu lis-shaimi fi'luhu. Bentar, panjang enggak? Cukuplah insyaallah. Ya, masih ada waktu. Bab ma yubahu lis-shaimi fi'luhu. Apa saja yang dimubahkan untuk orang yang berpuasa melakukannya. Artinya hal-hal yang mubah atas orang yang berpuasa. Ya, hal-hal yang mubah atas orang yang berpuasa. Penulis mengatakan la yashukku 'abdun ta'i' faquha al-kitab wa sunnah anna Allah yuridu bi'ibadihi yusra wa la yuridu bi'ibadihi al-usra. Faqad abaha al-syari'u al-hakibu lis-sa'imi umuran wa rafa'a anhu al-haraj idza fa'alaha wa ilaykumuha bi adillatiha. Tidak diragukan bagi seorang hamba yang taat, yang paham Al-Quran dan hadis, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari hamba-hambanya kemudahan dan tidak menginginkan dari hamba-hambanya kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memubahkan syariat yang maha bijaksana untuk orang yang berpuasa, dan untuk orang yang berpuasa beberapa perkara, dan mengangkat darinya kesulitan jika dikerjakannya. Inilah hal-hal tersebut dengan dalil-dalilnya. Yang pertama, as-shaimu yusbihu junuban. Orang yang berpuasa waktu subuh dia dalam keadaan junub, maka puasanya sah. Ya, dia kalau ingin sholat subuh mandi junub, kemudian dia berpuasa, puasanya sah. Ya, meskipun dia junub dalam keadaan azan subuh, di waktu azan subuh dia dalam keadaan junub, maka sah puasanya. Penulis mengatakan kana min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam an yudrikahu al-fajru wa huwa junubun min ahli fa yaktasilu ba'da al-fajri wa yasum. An Aisyah wa ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana
yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli thumma yaghtasilu wa yasum. Dan masuk kebiasaan Rasulullah SAW, beliau mendapati waktu subuh dan beliau junub karena bergaul dengan istrinya. Beliau junub karena bergaul dengan istrinya. Lalu beliau mandi setelah masuk waktu subuh, kemudian beliau berpuasa. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapati dalam keadaan junub di waktu subuh, ya, di waktu subuh karena bergaul dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Ini menunjukkan bahwa tidak mengapa seseorang dalam keadaan junub saat waktu subuh maka dia berpuasa. Yang kedua, as-siwaku lis-shaim. Bersiwak untuk orang yang berpuasa. Ini juga tidak mengapa, boleh saja. Qala sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu'. Yang artinya, kalau seandainya aku tidak menyulitkan atas umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka bersiwak pada setiap kali berwudu. Kata penulis, itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata penulis, falam yakhussar Rasul sallallahu alaihi wasallam as-saima min ghairihi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan ini hadis untuk yang berpuasa atau selainnya, tidak. Fa fi hadza dalalatun ala anna as-siwaka lis-saimi wa li ghairihi 'inda kulli wudu'in wa kulli shalah. Dan di dalam hal ini terdapat pendalilan bahwa bersiwak untuk orang yang berpuasa dan selainnya di setiap wudu dan di setiap sholat. Artinya boleh, gitu ya. Wa kadzalika fahuwa 'amun fi kullil awqat qabla az-zawal aw ba'dahu wallahu alam. Dan dia umum di setiap waktu saat berpuasa, baik itu sebelum zuhur ataupun setelah zuhur, wallahu alam. Kemudian selanjutnya yang ketiga, al-madmadah wal istinsyaq, berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Ini termasuk perkara yang mubah, ya, berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Kenapa demikian? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamadmadu wa yastanshiqu wa huwa sha'im lakinnahu mana as-sha'ima min al-mubalaghati fihima. Qala sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'im. Hal ini berdasarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa berkumur-kumur kemudian masukkan air ke hidung saat berpuasa. Akan tetapi beliau melarang orang yang berpuasa untuk berlebih-lebihan masukkan air ke hidung, karena hidung ada aliran untuk masuk ke tenggorokan. Oleh sebab itulah Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ibnu Majah dan Imam An-Nasa'i, dari sahabat Nabi Luqaid bin Sabrah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, dan bersungguh-sungguhlah ketika masukkan air ke hidung saat berwudu kecuali dalam keadaan berpuasa. Nah, yang keempat, al-mubasyaratu wal qublatu lis-shaim, yang artinya bercumbu, mencium, memeluk bagi orang yang berpuasa. Maksudnya memeluk istrinya yang sah, ya, bagi orang yang berpuasa. Ini diperbolehkan, ya, dengan catatan dia kuat dan tidak terperosok ke dalam syahwat saat berpuasa. Penulis mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, thabata an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu kana amlakakum li irbihi. Dan telah tetap Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mencium saat sedang berpuasa dan beliau memeluk saat sedang berpuasa, akan tetapi beliau adalah orang yang paling tahan menahan syahwatnya. Nah, ini berarti boleh apabila ada suami-suami yang
bisa menahan syahwatnya, dia boleh saat berpuasa untuk mencumbu istrinya dan seterusnya. Allahu a'lam. Saya minum dengan tangan kanan. Wa yukrahu dzalika lisyabi duna syekh. Ya, dan dimakruhkan akan hal ini untuk orang yang masih muda dan tidak dimakruhkan untuk orang yang sudah tua. Faqad rawa Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a syabun faqala ya Rasulullah uqabbilu wa ana shaim qala la faja'a shaykhun faqala uqabbilu wa ana shaim qala na'am qala fanadhara ba'duna ila ba'd faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaikha yamliku nafsahu. Dimakruhkan untuk yang muda-muda dan tidak dimakruhkan untuk yang tua-tua. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan jalannya sampai kepada Qusair At-Tujibi, dan sanadnya, di dalam sanadnya terdapat ada Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah adalah seorang rawi yang lemah. Bahwa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bercerita, kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang seorang pemuda, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku saat aku dalam keadaan puasa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la, ya tidak. Kemudian datang lagi seorang yang tua dan berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah aku mencium istriku dalam keadaan aku berpuasa? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, iya, boleh. Lalu para sahabat melihat sebagian kepada sebagian yang lain. Kenapa ini boleh, kenapa ini tidak boleh? Yang tua boleh, yang muda tidak boleh. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, inna syaikha yamliku nafsahu. Sesungguhnya seorang syekh itu, yaitu yang tua renta, bisa menahan dirinya. Nah, yang kelima yaitu tahlilud dam wa darbil ibar allati la yuqsadu biha at-taghdhiyah fa innahu laysa minal mufattirat. Yaitu yang kelima adalah mengambil sampel darah dan juga suntik yang tidak dimaksudkan untuk memberikan kekuatan, maka ini bukan termasuk daripada yang membatalkan puasa, ya, seperti mengambil sampel darah, ya, untuk mengetahui darah apa ini, darah kalau saya darahnya O gitu, kemudian ada A, kemudian ada B dan seterusnya. Nah, kalau untuk mengambil sampel darah itu nggak mengapa. Begitu juga suntikan-suntikan untuk selama tidak memberikan kekuatan, maka ini tidak mengapa. Yang keenam, al-hijamah, berbekam. Kanat min jumlatil mufattirat thumma nusikhat. Wa thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'luha wa huwa sha'im lima warada 'anil Nabi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sha'im. Berbekam ini awalnya adalah termasuk daripada hal yang membatalkan puasa, kemudian dihapuskan hukumnya. Dan telah tetap Nabi Muhammad SAW pernah mengerjakannya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Hal ini berdasarkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau bercerita Nabi Muhammad SAW berhijamah dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang ketujuh, mencicipi makanan. Yang ketujuh adalah mencicipi makanan. Wa hadza muqayyad bi'adami dukhulil halq, bi'adami dukhulihi al-halqa. Dan ini terbatas dengan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Boleh mencicipi makanan di ujung-ujung lidah, tidak masuk sampai ke tenggorokan. Lima warada an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la ba'sa an yadhukal khal aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Hal ini berdasarkan perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dan disambung sanadnya oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, dan hadisnya hasan, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata tidak mengapa untuk mencicipi
makanan atau sesuatu selama tidak masuk ke dalam ke tenggorokannya dalam keadaan dia sedang berpuasa. Nah, yang kedelapan sebelum terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu penulis mengatakan al-quhlu wal qatratu wa nahwihima mimma yadkhulul ain. Memakai celak atau memakai tetes mata yang segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam mata, maka ini tidak membatalkan puasa, ya. Hadhil umur la tufattir. Perkara-perkara ini tidak membatalkan puasa. Sawa'un wajada ta'mahu fi halqihi aw lam yajid. Baik itu dia mendapati rasanya di dalam tenggorokannya atau tidak mendapatinya, maka ini tidak membatalkan puasa. Wa hadza ma rajjahahu Syekhul Islam fi risalatihi an-nafi'ah Haqiqatus Siyam wa tilmidhuhu Ibnul Qayyim al-Jauziyah fi kitabihil Qayyim Zadil Ma'ad. Qala al-Imam al-Bukhari fi sahihi ma lam yara Anas wal Hasan wa Ibrahim bil quhl lis-saimi ba'sa. Dan ini perkara tidak membatalkan, yaitu memakai celak, memakai tetes mata, baik itu dia mendapati di dalam tenggorokannya rasanya atau tidak. Dan inilah yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab risalahnya yang bermanfaat, yaitu Hakikat Berpuasa. Dan juga muridnya Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Dan berkata Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai tidak menganggap apa-apa bagi orang yang berpuasa memakai celak, ya, memakai celak atau yang semisalnya di zaman sekarang seperti tetes mata. Yang kesembilan, sabbul ma'il barid 'ala ar-ra'si wal ightisal, yaitu menyiramkan air yang dingin ke kepala dan juga mandi saat berpuasa. Ini juga tidak mengapa. Ini perkara yang mubah, ya, perkara yang mubah. Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata di dalam kitab sahihnya, bab ightisalis shaim, bab mandinya orang yang berpuasa. Wa balla bin Umar radhiyallahu anhuma thawaban fa'alqahu alaihi wa huwa shaim. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma membasahi kain, kemudian beliau meletakkan kain tersebut di atas kepalanya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Ini tidak mengapa, mungkin karena saking panasnya, ya. Wa dakhala asy-Sya'bi wal hammama wa huwa shaim wa qala al-Hasan la ba'sa bil madmadah wat tabarrud lis-shaim. Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala masuk ke dalam hammam, yaitu tempat pemandian. Dahulu ada hammam, tempat pemandian, dalam keadaan beliau sedang berpuasa, dan ini menunjukkan tidak mengapa. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, la ba'sa, tidak mengapa berkumur-kumur dan mendinginkan tubuh bagi orang yang berpuasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasubbul ma'ala rasi wa wasai min al-'atash aw min al-har. Dan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air ke kepalanya dalam keadaan sedang berpuasa. Ini beliau lakukan karena saking hausnya dan saking panasnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini selesai pembacaan sampai kepada bab yang ke-12. Ini kira-kira cukup, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Tafadhal akhi Ari hafizakumullah taala. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, khususnya untuk menyongsong yang sesaat lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, di mana pahala bisa kita raih dengan amal soleh sebanyak mungkin. Pertanyaannya kami berikan kesempatan kepada kaum muslim dan muslimat, bisa menghubungi nomor kami di
96543 atau 0218236543. Silahkan. Halo. Halo. Iya. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, dengan Pak Bobi ini. Tahu aja Pak Ustaz ya, Pak Ustaz. Pertanyaan tentang puasa ya. Saya sunnah tuh, saya paling hobi Pak Ustaz. Di hati saya pokoknya menyentuh banget Pak Ustaz. Iya, pertanyaannya. Pertanyaannya, kami ini ada orang berpuasa Pak Ustaz. Tapi pas zakat itu Pak Ustaz dilemparkan di daerah. Padahal di daerah kami ini ada juga orang-orang susah Pak Ustaz. Nah itu dia Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaannya apa ya, Akhi Ari? Pertanyaan Bapak tadi memang sedikit membingungkan, tapi kurang lebih saya tangkap zakatnya dilemparkan kepada tempat lain, padahal di tempat hidup. Masalah zakat ya berarti, masalah zakat fitr. Taib, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun yang berkaitan dengan zakat fitr atau boleh juga disebut dengan zakat fitrah, dua istilah tersebut syar'i, maka jawabannya adalah asal hukumnya zakat diberikan kepada orang miskin di daerah yang berzakat tersebut ada. Hal ini berdasarkan keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Lihat kata-kata mereka di situ berarti di tempat yang sama. Jadi asal hukum zakat diberikan kepada di mana pelaku zakat berada. Tetapi jika memang diperlukan bahwa zakat di daerah tersebut sudah penuh, kemudian semua orang miskin di daerah tersebut mendapati dan diperlukan untuk dipindahkan ke daerah lain yang lebih memerlukan, maka tidak mengapa. Tetapi asal hukumnya zakat diberikan kepada yang berada di daerah pelaku zakat. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan bagi telepon yang kedua di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Ibu siapa, di mana ini? Dengan Ibu Androyatun di Jakarta Selatan. Iya Ibu, silakan pertanyaannya langsung disampaikan para Ustaz. Iya, begini Ustaz, mau tanya, kalau puasa, kalau puasa terus belum sahur, lupa orangnya ketiduran belum sahur, terus bagaimana hukumnya Ustaz? Terus yang kedua, orang lagi puasa terus ketiduran, terus siang belum mandi, bangun tidur jam 12, apakah puasanya harus buka, apakah terus dilanjutkan saja Ustaz? Belum mandi maksudnya semalam udah melakukan hubungan atau gimana? Iya. Oh ya. Iya. Terima kasih, syukran Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tentang pertanyaan yang pertama, yaitu orang yang berpuasa. Saya ingatnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan pertama apa, Akhi Ari? Afwan. Pertanyaan pertama, orang di bulan Ramadan ingin berpuasa, akan tetapi dia lewat Ustaz sehingga tidak sahur. Oh ya. Sudah. Bangun-bangun sudah sahur ya. Taib. Pertanyaan pertama adalah bahwa orang yang apabila dia bangun-bangun sudah lewat waktu sahur, apakah dia tidak ada apakah tidak sah puasanya atau tidak? Yang jelas niat puasa dilakukan di malam hari.
sebelum waktu subuh. Ini niat puasa Ramadan berdasarkan hadis dari Hafsah, man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyamalah. Siapa yang tidak meletakkan niat pada malam hari maka tidak sah puasanya. Maka apabila ada orang yang tidak berniat di malam hari lalu sampai pagi dia baru bangun, maka tidak sah puasanya. Tetapi kalau seandainya dia sudah berniat di malam hari sampai batas terakhir adalah sebelum adzan subuh, kemudian dia ketiduran sampai siang, maka sah puasanya. Meskipun waktu siang tersebut di waktu sahur misalkan dia bersetubuh dengan istrinya dan dia tidak terbangun kecuali siang, maka sah puasanya. Tetapi jika dia tertidur maka masih dimaklumi. Tertidur artinya tidak menyengajakan untuk tidur sehingga kelewatan waktu subuh. Tapi kalau tertidur maka Rasulullah SAW bersabda, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Tidak barang siapa yang tertidur dari salatnya atau kelupaan, maka hendaklah dia mengerjakannya jika dia ingat. Tidak ada penebus atas hal itu kecuali itu. Maka kalau seandainya dia mungkin di malam hari sudah berniat, lalu dia bersetubuh dengan pasangan sahnya, lalu ketiduran sampai siang, tidak bangun kecuali jam 10 misalkan, maka jika memang dia ketiduran, Allah memaafkan. Tapi jika dia sengaja menidurkan diri dan tidak mau sholat subuh, maka bertobatlah kepada Allah. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kembali kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Di mana? Mohon maaf. Dari Hamba Allah, Jakarta. Silakan pertanyaannya langsung, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau tanya, kalau sedang berpuasa gigi saya suka berdarah, terus saya kumur-kumur, apakah itu batal? Terus kalau saya flu, saya pakai obat fit yang dioleskan sama yang disedot, apakah itu membatalkan? Itu aja, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang pertama, jika berpuasa sering giginya itu keluar darah, lalu dia berkumur-kumur. Kalau seandainya setelah berkumur-kumur kemudian dikeluarkan kumur-kumurnya, maka tidak mengapa. Ya, puasanya tetap sah. Kemudian yang kedua, memakai yang seperti alat ini, ya, di hidung. Kan lagi ngetren nih saat COVID-19, alat-alat untuk yang digunakan untuk menghirup udara yang sensitif sehingga hidungnya terbiasa dengan bau-bauan. Apakah saat berpuasa itu diperbolehkan? Maka jawabannya iya, diperbolehkan. Kecuali kalau tetes hidung ataupun juga semprotan yang untuk penyakit asma yang mengandung ada tetesan air, maka tidak diperbolehkan. Bisa membatalkan puasa. Tetapi kalau hanya sekedar alat ini
ya, kemudian di itu seperti ini, ya, maka tidak mengapa. Ya, ini tidak ada iklan ya, karena tidak ada mereknya. Artinya tidak mengapa seperti itu, ya, karena tidak membatalkan, karena tidak memasukkan sesuatu dari luar, ya, tidak memasukkan sesuatu dari luar, kecuali kalau tetes hidung ataupun alat untuk penyakit asma yang disemprotkan dan ada airnya, bukan hanya udara, maka pada saat itu batal. Wallahu alam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kami akan beralih ke pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Ustaz. Pertanyaan pertama dari Bapak Sarna di Pandeglang yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah menyikat gigi menggunakan pasta gigi atau odol saat kita menjalankan ibadah puasa diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tadi di bab yang ke-12 kita sudah sebutkan tentang bersiwak, bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersiwak. Bahkan disebutkan oleh Amir bin Rabi'ah dalam hadis riwayat Bukhari, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastak wa huwa sha'im ma la u'id wala uhsa, yang wala uhsi, yang artinya aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW bersiwak dalam keadaan beliau sedang berpuasa dalam jumlah yang sangat banyak. Artinya sering sekali beliau bersiwak saat berpuasa, tidak bisa dihitung. Ini menunjukkan bahwasanya membersihkan mulut dengan siwak diperbolehkan, baik dengan siwak yang kering, siwak yang basah, ya, artinya masih kayunya itu masih basah, atau waktunya sebelum zuhur, setelah zuhur, tidak mengapa, ya, bersiwak diperbolehkan saat berpuasa. Termasuk di dalamnya adalah membersihkan mulut dengan sikat gigi dan berpasta gigi. Ini tidak mengapa, asalkan jangan sampai terasa di tenggorokan, hanya di sekitar gigi-gigi depan dan mulut arah depan saja. Jangan sampai terasa di tenggorokan. Ini tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita makan sahur di mana nasi yang di piring belum habis atau masih ada beberapa tersisa, bolehkah kita menghabiskannya kemudian minum ketika azan sudah berkumandang? Karena kalau dibiarkan mubadirkan, Ustaz. Syukran. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa batasan makan dan minum adalah ketika terbit fajar kedua. Kapan sudah dikumandangkan azan subuh, terbit fajar kedua, maka pada saat itu tidak boleh lagi makan dan minum. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Kemudian juga berdasarkan hadis al-fajru fajran. Fajar itu ada dua macam. Fajrun yahrumu fihi at-ta'am wa tahillu fihi as-salah, wa fajrun tahrumu fihi as-salah wa yahillu fihi at-ta'am. Fajar itu ada dua, fajar yang haram untuk makan dan boleh untuk sholat subuh. Yang kedua halal untuk makan dan tidak boleh untuk sholat subuh. Nah, ini menunjukkan bahwa batasan waktu makan sahur adalah fajar, terbit fajar kedua yang disebut dengan fajar shadiq. Dan fajar shadiq itu adalah fajar yang menyingsing ke kanan dan ke kiri kemudian merebak ke atas secara bersama-sama.
Nah, adapun fajar yang dusta adalah fajar yang tunggal kemudian dia naik secara vertikal ya, kemudian hilang. Namanya fajar dusta. Taib. Berdasarkan ini jumhur ulama mengatakan batasan makan dan minum itu adalah ketika azan subuh atau terbit fajar kedua. Taib. Di sana ada pendapat lain dari ulama peneliti bahwa terdapat dalam hadis riwayat Imam Ahmad, imam yang lainnya dari kitab As-Sunan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadha'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Jika salah seorang dari kalian mendengar azan sedangkan makanan di tangannya, maka janganlah dia letakkan makanan tersebut sampai dia menyelesaikan yang ada di dalam makanan tersebut. Maka hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karenanya pendapat yang kedua mengatakan bahwa apabila masih ada makanan di tangan, ya di tangan, misalkan minuman di tangan, makanan di tangan, maka jangan dia buang atau jangan dia letakkan, tapi dia selesaikan. Ini pendapat yang kedua. Adapun jumhur mengatakan hadis tersebut lemah karena di dalamnya ada semacam kegoncangan dalam rawinya. Kalaupun sahih kata jumhur, maka itu adalah bagi siapa yang dia ragu-ragu apakah sudah terbit fajar kedua atau tidak. Itu yang diperbolehkan untuk melanjutkan makan dan minumnya bagi yang ragu-ragu. Tetapi kalau yang sudah jelas pasti sudah ada azannya, sudah masuk waktu sholatnya, waktu terbit fajar keduanya, maka dia tidak menggunakan hadis tersebut kalau seandainya hadisnya dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Wallahu alam, khilaf di antara para ulama dalam perkara ini. Wallahu alam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan telah masuk di kesempatan pagi hari ini, baik dari via telepon maupun pesan singkat. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Puasa adalah ibadah yang agung, ibadah yang penuh dengan berkah dan ganjaran yang sangat besar dari Allah. Pahala-pahala tersebut tidak akan bisa kita dapatkan kecuali saat kita berpuasa sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka teruslah belajar tentang fikih berpuasa terutama di dalam bulan Ramadan, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan keberkahan Ramadan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bosan untuk belajar ilmu berpuasa sehingga puasa kita diridhai oleh Allah dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustaz yang telah berkenan untuk kembali menyampaikan pelajaran bagi kita semuanya dan nasihat-nasihatnya semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita. Kita memohon keberkahan dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan setiap ilmu ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada rekan-rekan kami di Roja maupun rekan-rekan kami yang berada di kediaman Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi yang telah turut membantu terselenggaranya kajian ini. Dan kaum muslimin serta muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit undur diri.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.